Assalamualaikum sahabat Rahmania, kembali lagi di Intra hari ini. Nah, hari ini saya lagi berada di gedung SMA IT Rahmania yang ada di Jalan Masjid Nurul Yakin. Nah, hari ini kita bakal berbincang-bincang tentang sedekah Ramadan dan melihat kondisi gedung sekolah SMA IT Rahmania ini yang baru. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan Ibu Nita selaku narasumber kita hari ini dan Kepala Sekolah SMA IT Rahmania. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar Bu? Alhamdulillah lancar. Hari ini kita di sini di gedung SMA IT yang barunya Bu ya? Yang Ya, masih dalam tahap proses ya, masih tahap proses pembangunan. Insya Allah ini Ibu juga lagi ngelihat nih ya, sudah seberapa progresnya, sudah seberapa banyak ya. Mungkin kalau kita mau lihat nih sama sahabat Rahmania semuanya, boleh kita lihat-lihat dulu. Oke, yuk. Sini kita. Nah, ini masjid yang utamanya ya Bu ya? Nah, ini yang pertama dibangun setiap gedung SIT Rahmania yang pertama dibangun ada masjid ya. Masjid ini sudah alhamdulillah sudah mulai berdiri nih, kita lihat sendiri ya. Sahabat Rahmania juga bisa melihat sendiri gitu ya. Sedikit lagi sarana ibadah ini akan jadi. Ini menjadi hal yang utama dibangun ya, karena kita ingin teman-teman semuanya memiliki tempat ibadah yang nyaman ya, untuk bisa menjadi support system ya dalam mengemban ilmu juga. Oke, lanjut kita ke sini kita. Nah, di sini nantinya tuh tadi ini adalah kantin. Kantin tempat kalian nanti ya jajan-jajan ya, ngobrol-ngobrol. Ini pendoponya. Oke, kita ke sini. Nah, ini gedungnya. Gedung kelas. Insya Allah ini sudah dibangun 9, akan dibangun 9 ya, dari sini sampai dengan ke sana. Ini RKB ya, ruang kelas baru kita. Alhamdulillah, kita mungkin masih ingat ya waktu peletakan batu pertama. Masih ingat gak tuh di mana tuh? Di sini ya. Ini bagian panggung waktu itu ya. Nah, sekarang sudah berdiri, insya Allah ya, mudah-mudahan cepat ya pembangunannya. Teman-teman doain agar kita bisa segera belajar di lokasi ini. Oke, itu ya. Berarti nanti kalau kita pindah kita pakai yang ruangan bawah dulu ya Bu? Ya betul. Jadi ini letter L ya. Ini bangun kita belajarnya di sini di kelas ini, insya Allah. Ya, mohon doanya ya teman-teman semuanya, ayah bunda semuanya, agar tahun ini kita bisa segera melakukan pembelajaran di lokasi ini di Jalan Masjid Nurul Yakin, KS Suraya. Ini kita mau ngobrol apa nih kita? Tentang sedekah di bulan Ramadan ini. Tentang sedekah, menarik nih. Nah, Bu, kalau misalnya di bulan Ramadan nih kita tuh bersedekah kepada siapa pertama kali? Oke, baik. Berbicara tentang Ramadan, maka kita harus tahu dulu nih teman-teman bahwa Ramadan ini disebut sebagai bulan yang dua ini ya. Ada dua sebutan untuk bulan Ramadan. Yang pertama adalah Syahrul Quran ya, bulannya Al-Quran. Maka kenapa di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Dan yang kedua, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Sodakoh ya, bulannya sedekah, bulannya berbagi ya. Karena apa? Karena amalan yang sering Rasulullah lakukan, bahkan bertambah dilakukannya di bulan Ramadan adalah bersedekah. Nah, kalau tadi kita bertanya kepada siapa dulu nih kita harus bersedekah, maka jawabannya pasti kita harus sedekah kepada orang yang terdekat dulu, ya, kepada keluarga kita dulu. Ya, kalau keluarga kita sudah, insya Allah sudah kita cukupkan gitu ya, baru kita bisa berbagi ke orang lain. Ya. Karena Allah melihat dulu yang terdekat, ya, keluarga kita, tetangga kita, karena tetangga itu adalah keluarga terdekat ya, keluarga terdekat juga, baru kemudian ke luar, insya Allah. Nah, Bu, kenapa sih kita dianjurkan untuk memperbanyak berbagi di bulan Ramadan? Nah, pertanyaannya bagus nih ya, sahabat Rahmania. Kenapa kita dianjurkan untuk berbagi di bulan Ramadan? Ibu teringat kita dengan satu hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa barang siapa melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti melakukan kewajiban di bulan sebelumnya.
Ya, dan barang siapa melakukan kewajiban di bulan Ramadan, maka pahalanya 70 kali lipat seperti melakukan kewajiban di bulan sebelumnya. Nah, artinya dari hadis ini ya, kalau kita melakukan kebaikan, contohnya sedekah di bulan Ramadan, ini kan hal yang sunnah, ya, amalan yang sunnah. Kalau kita melakukan, maka pahalanya seperti melakukan kewajiban di bulan sebelumnya. Oke, dan akan berlipat ganda, insya Allah gitu ya. Lalu yang kedua, selain tadi kita dapat kebaikannya, yang akan kita dapatkan adalah kita akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Ya, jadi kalau kita ingat di pelajaran PAI ini ada 3 hubungan yang harus kita jaga. Pertama, hubungan kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah, benar. Hablum minallah kita ya. Yang kedua, hubungan kepada Sesama manusia. kepada sama manusia, hablum minannas. Yang ketiga, Kepada alam ya. kepada alam, betul ya. Jadi hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal a'lam. Ya, ketika kita bersedekah, maka sesungguhnya kita sedang menjaga hubungan kita dengan sesama manusia ya. Karena kalau kita bersedekah kan berarti kita bisa menolong ya. Iya. Bisa menolong, kita bisa meringankan beban sesama saudaranya gitu ya. Dan yang berikutnya, kalau kita sedekahnya kepada alam, ya kita sedang menjaga hubungan dengan alam. Jadi betapa pentingnya sedekah ini, selain hubungan kita sama Allah, kita juga bisa mempererat hubungan sesama manusia seperti itu. Berarti ibarat sedekah di bulan Ramadan tuh kayak orang diberikan uang terus dia mau ngambil gitu ya Bu ya. Betul, Ya, betul. jadi kayak kalau dia nggak ngambil uangnya dia ngerugi gitu ya Bu. Nah, ini adalah konsep dari sunnah ya. Jadi yang dikatakan sama kita benar banget kita. Tadi kan kita bilang Allah memberikan hadiah gitu ya. Terus kita ngambil hadiahnya, berarti kita ngerugi. Nah, ini merupakan pengertian dari sunnah. Banyak orang yang bilang bahwa sunnah itu kalau kita melakukan kita dapat pahala. Kalau kita nggak ngelakukan, kita nggak dapat apa-apa. Nah, ini konsep yang harus kita luruskan teman-teman ya. Jadi kalau sunnah ini, kalau kita melakukan, kita dapat pahala. Kalau kita tidak melakukan, kita akan rugi ya, kita akan rugi ya. Sedekah memang sunnah ya, tapi ketika kita tidak melakukan itu, kita tidak berdosa, betul gitu, tapi kita rugi. Karena apa? Karena Allah sudah menyajikan banyak kebaikan kepada orang-orang yang bersedekah, namun kita tidak mengambil kebaikan itu, ya kita sendiri yang rugi gitu ya. Ini konsep dari sunnah. Oke. Nah Bu, pertanyaan kedua nih, apakah berbagi di bulan Ramadan harus selalu dalam bentuk materi? Ini juga menarik nih. Kita selama bulan Ramadan ini udah pernah berbagi apa? Berbagi. Senyum. Senyum, bikin orang ketawa. Bikin orang ketawa. Apalagi selain senyum? Apa ya? Jadi ibu nih hostnya. Berbagi takjil sudah pernah? Belum pernah ya. Ya. Jadi bersedekah ini sebenarnya ada 2 kata ya. Yang pertama, sedekah dengan non materi. Artinya gimana Bu caranya sedekah non materi? Ya, sedekah non materi ini bisa kita lakukan dengan fisik kita, dengan alat indera yang udah Allah kasih. Contoh gitu ya, kita berbagi ilmu. Ya, ilmu itu kan menggunakan akal pikiran, menggunakan mulut ya, menggunakan tangan ya. Kita berbagi ilmu. Jatuhnya sedekahnya sedekah jariah ya. Yang kedua, sedekah non materi apa saja? Sedekah tenaga. Ya, kita menggunakan tenaga kita. Ya, misalnya ada apa ya? Ada kerja bakti gitu ya di lingkungan, atau ada kita melakukan operasi semut di sekolah ya. Kita menggunakan tenaga kita. Ini bagian dari sedekah. Yang ketiga, yang terakhir tuh tadi yang kita lakukan, senyum ya. Nah, semua ini butuh materi nggak? Nggak butuh ya, kita bisa lakukan ini ya dengan sangat mudah gitu. Ngelihat sampah kita buang, ngelihat paku di jalan kita buang. Ini kan bagian dari sedekah non materi. Nah, yang kedua adalah sedekah materi yang tadi kita akan sampaikan gitu ya. Sedekah materi ini berarti harus pakai materi. Misal kita ingin memberikan buku, berarti kan bukunya harus kita beli dulu ya. Kita ingin memberikan pakaiannya harus kita beli dulu. Atau kita ingin memberikan uang ya untuk orang yang membutuhkan, itu juga pakai materi pastinya ya. Jadi konsepnya adalah sedekah bisa dengan sedekah materi, yang kedua sedekah non materi. Insya Allah, jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bersedekah ya. Berarti sedekah tuh sederhana banget ya Bu ternyata. Sesimpel itu, sesederhana itu gitu. Yang sulit adalah bagaimana kemauan kita untuk bersedekah. Berarti mungkin terkadang kita juga bersedekah secara tidak sadar ya Bu.
Betul, iya betul. Karena sudah menjadi auto ya. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya auto ya. Jadi kalau ngelihat sampah udah auto ditaruh gitu ya. Terus kalau ngelihat ada yang basah udah auto dielap gitu. Itu secara otomatis ya. Ketika kita udah mulai aware sama lingkungan, maka otomatis diri kita tuh akan melakukan sedekah terhadap lingkungan tanpa disuruh, tanpa ada iming-iming ya. Itu sudah otomatis. Kalau kita aware dengan lingkungan kita. Oke Bu, untuk pertanyaan ketiga nih, jika kita ingin berbagi secara materi, haruskah kita menunggu sampai harta kita berlebih dulu? Nah, iya. Kalau ditanya harus nunggu sampai harta berlebih dulu nggak ya? Ini sebenarnya menarik ya teman-teman ya. Kalau tadi kita mengatakan kita harus tunggu berkelebihan harta dulu nggak nih? Konsep dari kelebihan harta juga kita nggak tahu lebihnya tuh sampai kemana. Karena manusia itu tidak pernah merasa cukup ya, tidak pernah merasa cukup, akan merasa kurang terus itu ya. Jadi kalau kita nunggu nanti deh kalau saya udah lebih, nanti deh kalau saya udah lowong ya, nanti deh kalau saya udah nggak banyak keperluan lagi, itu sampai kapan? Ya, tidak akan pernah manusia itu merasa cukup dan tidak akan pernah manusia itu hilang gitu ya kewajiban yang harus ditunaikan ya, pasti akan ada aja ya, tinggal gimana kita ada kemauan ya. Yang tadi Ibu sampaikan sedikit-sedikit gitu ya, walaupun 1.000, 2.000, 5.000 gitu ya, kalau kita istiqomahkan maka insya Allah itu akan menjadi jalan bagi kita untuk bersedekah dengan mudah ya. Karena sesungguhnya konsep sedekah ini mudah banget kita, cuma dua ya. Yang pertama lillahi ta'ala ya, harus karena Allah. Jadi sedekahnya itu harus karena Allah. Yang kedua, sedekah ini harus ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba ini sesuai dengan anjuran atau sesuai dengan contoh yang Rasulullah sampaikan, yang ajarkan ya. Jadi kalau bersedekah itu harus dengan tangan kanan, tidak menyakiti orang yang kita sedekahkan ya. Tidak dibangga-banggakan sedekah kita, lalu bermanfaat sedekah kita untuk orang lain. Nah, ini adalah contoh dari ittiba gitu ya, sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Berarti sedekah itu juga ada tata aturannya gitu ya Bu ya? Betul banget, harus ada aturannya. Karena yang kita lakukan adalah sebuah amal yang memiliki nilai di sisi Allah ketika ikhlas dan sesuai dengan yang disyariatkan gitu ya. Jadi emang harus benar-benar terkonsep ya, harus benar-benar kita menjalankannya sesuai dengan syariatnya. Karena apa? Jangan sampai sedekah kita ini hukumnya jadi makruh. Ayo kita, apa sih? Kenapa sih sedekah itu bisa jadi makruh? Atau bahkan bisa jadi haram? Sedekah hukumnya tadi sunnah ya? Iya. Nah, ternyata sedekah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Nah, yang gawat nih kalau menjadi haram. Apa nih? Kita bersedekah, tapi sesuatu yang kita sedekahkan itu dapat menjerumuskan atau membuat seseorang kita berikan berbuat maksiat. Nah, nauzubillah min zalik ya. Kalau kita memberikan sesuatu, tapi ternyata barang yang kita berikan itu membuat seseorang bisa melakukan maksiat. Nah, itu jatuhnya bisa haram ya. Atau makruh, ketika kita memberikan sesuatu tapi sesuatu itu tidak bermanfaat untuk orang lain, tidak bisa dimanfaatkan. Contohnya makanan ya, makanannya terlalu pedas sehingga seorang tersebut tidak suka pedas. Kita kasih yang pedas-pedas, dimakan nggak? Enggak. Ada baju kita kasih tapi rusak ratingnya, kita kasih, dipakai nggak? Enggak. Tidak dipakai, tidak dimanfaatkan gitu kan. Jadi ini bisa jadi makruh gitu ya kan. Lalu sedekah bisa bersifat wajib kalau orang yang kita sedekahkan, ketika kita tidak menyedekahkan harta kita, orang tersebut bisa meninggal. Maka ini jatuhnya sedekah kita hukumnya wajib. Ya, jadi kita harus pintar, kita harus beramal cerdas. Apa-apa saja yang membuat amalan kita menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Berarti kita harus hati-hati nih dalam bersedekah biar tidak jatuh menjadi haram hukumnya. Iya, insya Allah. Nah, Bu, untuk pertanyaan keempat, apa salah satu jenis berbagi di bulan Ramadan yang paling Ibu sukai dan mengapa itu, Bu? Oke. Apa yang paling Ibu sukai ya? Yang sebenarnya bukan ini ya, semua orang pasti suka sih, bukan hanya Ibu aja gitu ya. Tapi mungkin Ibu koreksi sedikit yang mudah kita lakukan ya, yang mudah kita lakukan. Karena insya Allah semua orang suka dengan bersedekah. Tinggal bagaimana kita memilih sedekah apa yang bisa mudah kita lakukan untuk orang lain ya. Kalau di bulan Ramadan ini gampang banget kita ya. Kita kalau lagi bikin takjil, terus ngasih takjil ke orang sekitar, ke tetangga, atau lagi jalan gitu ya, terus ternyata waktunya maghrib tiba, kita ngasih makanan ke orang-orang yang kita temuin di jalan ya. Ini kan sedekah yang sangat mudah ya, kita berbagi gitu ya dengan apa yang kita punya, seperti itu. Nah,
insya Allah gitu ya, pahalanya bukan hanya pahala yang yang atas amal yang kita lakukan, tapi amal yang orang lain yang lakukan tersebut ya. Ketika orang itu berpuasa, kita berikan takjil, maka kita juga akan mendapatkan amalan puasa, pahala puasa dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut. Masya Allah ya. Jadi Allah itu ngasih hadiahnya banyak banget gitu ya, bukan karena kita melakukan kebaikan itu untuk kebaikannya dari diri kita sendiri gitu, tapi orang lain yang mendapatkan kebaikan atas kebaikan kita gitu ya, itu juga Allah berikan pahala kepada kita gitu. Jadi insya Allah yang paling mudah adalah memberikan takjil gitu kan, atau yang kita lakukan di sekolah kita ya. Sekolah kita memiliki program berbagi ya dengan sekitar, insya Allah ya kita ya. Ini juga bisa dengan mudah, dengan sembako ya, dengan makanan ringan, apapun itu bisa lah. Oke, untuk pertanyaan yang kelima nih Bu, apa yang seharusnya menjadi niat utama kita berbagi di bulan puasa ini? Oke, nah ini seperti yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya gitu ya, bahwa niatan kita bersedekah tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah, lillahi ta'ala ya. Ibarat kalau kita punya susu putih ya, kita lagi sahur, ada susu di depan kita ya, lalu kita tinggal sebentar, ternyata di dalam susu itu yang tadinya murni, bersih, warna putih, tiba-tiba ada satu kotoran masuk. Nah, kita datang lagi ke meja makan tersebut, kita mau minum, kira-kira minum nggak? Enggak mau. Kenapa nggak mau? Karena udah ada kotorannya. Karena udah ada kotorannya. Bisa jadi itu hitam-hitam adalah biji selasi. Belum tentu ya. Nah, kita aja nggak mau nerima susu yang ada kotoran walaupun kecil. Dan belum tentu juga itu kotoran. Bisa jadi itu biji selasi, ya kan? Nah, apalagi zat yang maha besar, yang maha agung, maha suci gitu ya. Allah tidak akan menerima amalan kita kalau dalam amalan kita itu terselip niat bukan karena Allah. Ya. Allah yang maha agung, yang maha tinggi, pencipta langit bumi seisinya, ya, pencipta kita gitu ya. Kita aja nggak mau menerima nih susu yang kotor, apalagi Allah gitu ya. Tidak akan mau menerima amalan yang ada sesuatu yang bukan karena Allah. Jadi pastikan teman-teman ketika kita bersedekah, maka syaratnya cuma dua. Satu, lillahi ta'ala. Dua, ittiba, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Berarti yang pertama kali kita harus siapin nih buat bersedekah tuh bukan materi, bukan apa, tapi niat ya Bu ya. Niat dulu. Nah, itu emang membangun niat ini emang nggak mudah ya. Nah, ini niat itu harus selalu kita perbaharui, harus selalu kita luruskan ya. Karena setan tuh biasanya bermainnya di situ kita. Bermainnya di niat. Ada sedikit aja yang bisa ngebengkokin manusia ya. Jadi nggak lurus niat kita gitu. Nah, mungkin udah semua pertanyaan yang saya kasih nih Bu. Mungkin sekarang Ibu mau ngajak untuk pada para sivitas SMA IT Rahmaniyah untuk berbagi. Oke, ya alhamdulillah, terima kasih Keta dan teman-teman OSIS ya, Strivasco yang mengajak Ibu kita untuk berdiskusi, ngobrol bareng tentang sedekah. Ya, di sini hal yang menarik buat teman-teman semuanya, sahabat Rahmaniyah, SMA IT Rahmaniyah, bahwa sedekah ini adalah satu amal yang mudah kita lakukan. Jangan sampai kita gitu kan hilang untuk bisa berbagi kepada orang lain. Kita tumbuhkan semangat sosial kita tumbuhkan semangat berbagi kita untuk sesama, untuk sekitarnya. Karena dengan berbagi tidak akan berkurang apa yang kita punya, tidak akan berkurang apa yang kita makan. Ya, dengan berbagi kita tidak akan berkurang, malah akan bertambah. Ya, justru bertambah yang Allah berikan itu akan berkali-kali lipat. Ya, jadi konsepnya mudah. Berbagi itu tidak akan mengurangi, berbagi itu akan menambah, bahkan berkali-kali lipat. Dan salah satu program terdekat di SMA IT Rahmaniyah adalah SMA IT Rahmaniyah Berbagi Kebahagiaan untuk Yatim dan Duafa. Sahabat Rahmaniyah semuanya, di lokasi ini, di gedung SMA IT Rahmaniyah, kita akan melakukan pembagian bakti sosial kepada warga sekitar. Jadi teman-teman dan ayah bunda yang ingin berpartisipasi pada program Rahmaniyah Berbagi Kebahagiaan dapat menitipkan sedekahnya berupa paket sembako atau paket uang sebesar
Rp100.000 kepada wali kelas. Dan insya Allah pada tanggal 11 April nanti kita akan bersama-sama dengan timnya Keta dengan Strivasco OSIS SMA IT Rahmania berbagi untuk warga sekitar Jalan Masjid Nurul Yakin, gedung SMA IT Rahmania. Jadi kami tunggu partisipasi dari ayah bunda, kami tunggu dari teman-teman semuanya juga. Mari kita berbagi kebahagiaan untuk sekitar. Ya. Nah, mungkin sampai sini aja kali ya Bu, kita podcast hari ini, intra episode kali ini. Ya. Dan saya berterima kasih banyak kepada Bu Nita Sama-sama. udah mau jadi narasumber. Sama-sama, terima kasih nih Keta, pagi-pagi sudah langsung ke lokasi gedung kita ini ya. Oke, sukses terus ya buat anak OSIS, terus menebar kebaikan. Ini adalah satu program yang diinisiasi oleh teman-teman Intera. Ini tentang Ramadan, betul ya? Ini tentang Ramadan. Teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung program-program dari Strivasco, Strive for a School, OSIS SMA IT Rahmania. Nah, itu untuk hari episode Intera hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Keta. Insya Allah, selamat ya.